Hadirin dimanapun Anda berada, setiap sesuatu yang baru pasti akan lalu. Begitulah ucapan yang pantas kita ucapkan terhadap dunia ini. Karena sekuat apapun fondasi atau dinding-dinding bangunan di atas dunia ini, setinggi apapun bangunan pencakar langitnya, suatu saat semuanya pasti mengalami kebinasaan dan kehancuran. Kapan? Ialah ketika malaikat Israfil telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup trompet sangkakala, maka bumi alam semesta akan hancur, bumi akan memuntahkan airnya, langit akan menjatuhkan bintang-bintangnya, dan gunung akan berterbangan seperti kapas yang ditiup angin kencang. Dan seluruh makhluk dari golongan manusia, jin, dan binatang-binatang semuanya akan hancur dan binasa. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu itu pasti akan binasa. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan milik Allah lah semua keputusan, dan kepada Allah lah kalian dan kita semua akan dikembalikan. Hadirin yang saya banggakan, setelah kita mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita lagi di padang mahsyar untuk diminta pertanggungjawabannya semasa hidup kita. Dan kita sebagai manusia akan mengalami kepanasan yang sangat luar biasa karena matahari berada sangat dekat dengan kepala kita. Akan tetapi sabda Nabi Muhammad SAW, ada 7 golongan yang di hari kiamat nanti akan mendapatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun, para pemimpin yang adil, pemimpin yang mengutamakan urusan umatnya, urusan rakyatnya daripada urusan pribadinya. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, para pemuda yang tumbuh besar dalam keadaan mencari ilmu, seperti para santri yang semenjak kecil ikut beribadah bersama para kiainya, dan ketika ia keluar dari pesantren ia mengamalkan apa yang diajarkan oleh kiainya. Maka santri yang seperti ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yang ketiga, orang yang hatinya cinta terhadap masjid, suka salat berjamaah di masjid, yang ketika keluar dari masjid maka hatinya rindu untuk kembali ke masjid guna untuk melaksanakan ibadah di dalamnya. Yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Yang keempat, 2 orang yang bersahabat karena Allah, berteman karena Allah, bahkan berpisahnya pun hanya karena Allah semata. Yang kelima, warajulun zakarallahu fi khulwatin fafadat a'yunahu. Yang kelima, orang yang berzikir di tempat yang sepi dan sunyi seraya mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya, mengingat siksa serta neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya gemetar, matanya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hadirin yang saya hormati. Dan yang keenam ialah seorang perempuan atau seorang wanita yang diajak berzina oleh seorang laki yang tampan, berjabatan tinggi. Akan tetapi wanita tersebut menolak ajakan berzinanya. Seraya berkata, Wahai seorang pria, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga sebaliknya, seorang pria yang diajak berzina oleh seorang wanita berparas cantik jelita, indah mempesona, akan tetapi ia menolak ajakan berzinanya. Dan yang ketujuh, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang ketujuh ialah orang yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya sehingga tidak ada yang tahu selain Allah, dan sehingga tidak ada yang tahu kecuali dia dan orang yang sedekahkan, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan sedekah dengan menyembunyikan sedekahnya
dapat meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.